Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pertama kali mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dapat bertemu kembali di majlis yang barokah ini. Kita niatkan semata-mata ikhlas lillahi ta'ala sebagai persiapan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan ada kelompok manusia yang tidak siap mati, padahal saat itu sudah jatuh tempo dia harus mati. Ini kan berat ya. Jadi ada orang tidak siap mati, padahal saat itu dia harus ajal. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Sampai ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, jadi sudah jatuh tempo harus mati, lalu dia malah berkata kepada Allah, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Maka Allah langsung kasih jawaban, kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, itu hanyalah kalimat yang tidak ada gunanya, dan di depan mereka ada alam barzakh sampai dengan hari kebangkitan. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah juga masih menceritakan kisah orang model seperti ini. Tidak siap mati dalam keadaan saat itu dia harus mati. Allah berfirman, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Fayaqula rabbi, maka dia katakan, ya Allah, laula akhartani, andaikan jenengan akhirkan saja ajalku, ila ajalin qarib, mundur ke belakang walaupun hanya sebentar saja. Fa asaddaqa, nanti saya akan sedekah. Sudah janji dulu, saya nanti akan sedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya nanti akan jadi orang yang soleh. Jadi dua ayat ini mengisahkan sekaligus pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang seperti ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan siapa sih model yang seperti ini, karena kita sendiri kan belum tentu aman ya. Namanya orang hidup itu belum selesai dari fitnah. Kita rajin ngaji itu kan malam hari ini ya. Besok bagaimana, minggu depan bagaimana, kan belum ada jaminan ya. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, kullu mufarridin yang jamu indal istighfar. Setiap orang yang melalaikan amal ibadah
pasti menyesal ketika ketika datang kematian. Berarti orang yang mengalami nasib seperti ini adalah orang yang selama di dunia melalaikan amal ibadah. Fayas'aluhu mudah, maka orang ini pasti minta kepada Allah dipanjangkan dulu umurnya. Walau syai'an yasira, walaupun dipanjangkan itu hanya waktu yang sebentar saja mereka mau. Karena kalaupun diundur 5 detik saja, mereka bisa husnul khotimah. Matinya jam 00.00, tak undur 5 detik sudah cukup dia pakai amal soleh sehingga husnul khotimah. Tinggal saja ucapkan la ilaha illallah dan masuk jannah langsung itu. Kan tidak sampai 5 detik ya. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih dikasih waktu, tidak hanya 5 detik, mungkin masih 5 jam, mungkin masih sekian tahun ke depan. Maka kalau masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, mudah-mudahan ini sebagai tambahan persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai dengan yaumul qiyamah. Malam hari ini kita masih tafsir tematik. Kita bahas satu ayat, yaitu surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, mukhlishina lahu-d-din, dengan mengikhlaskan bagi Allah dalam agama ini, hunafa'ah, agama yang lurus, wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Saya bacakan dari tafsir As-Sa'di Khalilur Rahman. Beliau menjelaskan ayat ini, fama umiru fi sa'iris syara'i illa ayya'budu wa mukhlishina lahu-d-din. Maka tidaklah mereka diperintah dalam seluruh syariat Islam ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan bagi Allah dalam agama ini. Jadi inti perintah Allah ya hanya ini, ibadah dengan mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah. Yaitu qasidina bi jami'i ibadatihim, dengan menunjukkan seluruh ibadah kita, al-zahirah wal batinah, baik yang zahir maupun batin, wajah Allah, semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah. Wa talabazulfa ladaihi, dan agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hunafa'a, apa makna hunafa? Mu'ridina, ma'ilina, yaitu berpaling, ansa'il adyan al-mukhalafati lidini tauhid,
hanafah, yaitu agama yang lurus, maksudnya agama yang berpaling menyelisihi seluruh agama-agama selain agama tauhid, selain agama Islam. Wa khassas sholat, dan Allah juga memerintahkan kita sholat, wa zakat, dan juga menunaikan zakat, bidikri ma'annaha dakhilani fi qawlihi liya'budullaha mukhlisina. Padahal sholat dan zakat itu kan sudah tercakup perintah Allah umum tadi, inna liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kenapa kok sholat dan zakat kok disebutkan tersendiri dalam ayat ini? Padahal perintah ibadah kan bukan hanya sholat dan zakat. Lifadliha wa syarafiha, karena fadilah sholat dan zakat yang luar biasa, juga kemuliaan sholat dan zakat. Wa qawlihi mal ibadataini allataini man qoma bihima qoma bijami'i syara'i'id. Dan dengan keberadaan sholat dan zakat itulah sebagai tanda seorang muslim kalau sudah menegakkan sholat dan zakat, berarti dia sudah menegakkan seluruh syariat agama Islam ini. Jadi level ibadah tertinggi sholat, yang kedua zakat dalam ayat ini. Wa dzalika ayat at-tauhid wal ikhlas fiddin huwa dinul qayyimah. Maksud dan itulah agama yang lurus, yaitu agama tauhid dan ikhlas dalam agama, ayat ad-dinul mustaqim al-muwassal ila jannatin na'im. Maksudnya adalah agama yang lurus yang akan menyampaikan kita sampai ke jannah yang na'im. Wa masiwahu, dan adapun agama yang lain, agama selain Islam, faturukun muwassalatun ilal jahim, semuanya akan menghantarkan kepada neraka jahim. Ini tafsir singkat dari surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Jadi sebetulnya kalau pelajarannya tafsir saja ini sudah selesai. Karena sebetulnya kalau ngaji tafsir itu, kalau pembicaraan terlalu banyak bercerita di luar kitabnya, itu bisa jadi malah kurang tepat, malah nanti malah agak menjauh dari maksud dari penulis tafsir. Jadi secara belajar tafsir itu sudah cukup kalau kita ambil dari tafsir Karimur Rahman. Hanya di sini saya akan menambahkan di luar tafsir tadi untuk lebih menguatkan dan memahamkan kita dalam masalah 3 perintah ini. Jadi jamaah rahimakumullah, perintah pertama adalah perintah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah yang pertama dan paling penting, sehingga syarat diterimanya ibadah pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau niat ibadah itu pengen mengharapkan surga, pengen masuk ke dalam surga, apakah itu ikhlas? Jawabannya ikhlas. Kenapa? Karena surga adalah bagian dari ganjarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting yang kita harapkan murni ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang begini, kalau kita ibadah tetapi niatnya bercampur dengan riya, apakah sah ibadahnya? Ada 4 jenis ibadah yang tercampur dengan riya, atau ada 4 jenis percampuran niat dengan riya. Jenis pertama begini,
Ada orang ibadah sejak awal sebelum ibadah niatnya 100% riya. Sejak awal 100% riya. Jadi tidak ada niat sedikit pun mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model ibadah seperti ini batil. Kalau sudah batil, berarti tidak ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua, sebelum ibadah niatnya ikhlas, tetapi tercampur dengan riya. Maka jenis yang kedua ini ibadahnya juga batil. Sholat berjamaah ya, nawaitunya itu sebagian ikhlas, tapi sebagian juga riya. Ibadahnya batil. Jenis yang ketiga, awal ibadah niatnya 100% ikhlas, tetapi di tengah jalan, di tengah ibadah itu kemasukan riya. Misalnya dengan tadarus Quran di dalam masjid, sudah pilih waktu yang sepi, tidak ada satupun orang di dalam masjid, ternyata di tengah-tengah tadarus banyak orang masuk ke masjid, kemudian melihat dengan tadarus, akhirnya termasuki riya. Tetapi orang ini langsung membuang jauh-jauh perasaan riyanya itu. Pokoknya dia tekad ini saya harus ikhlas lillahi ta'ala. Ujian orang tidak ada manfaatnya bagi saya. Terus pokoknya berusaha ditepis terus dan berhasil. Maka jenis yang ketiga ini ibadahnya sah dan sempurna dari sisi niat. Ini jenis ketiga. Jenis keempat, awal ibadah ikhlas, di tengah-tengah ibadah termasuki riya, tapi dia malah tidak menepis riya itu. Bahkan riya itu bertahan sampai berakhirnya ibadah, sehingga separuh awal niatnya bagus, separuh akhir tercampur dengan riya. Maka Imam Ahmad menjelaskan, dan ini pendapat utama dalam mazhab Hambali, ibadah seperti ini sah. Kenapa? Karena niat asasi ibadah di awal dia sudah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi yang dijadikan patokan niat awalnya, niat ketika sebelum ibadah itu dimulai. Separuh pertama kan bagus niatnya, maka ibadahnya sah. Kalau sah, apa maknanya? Kalau batil kalian tidak ada harapan diterima Allah ya. Kalau sah, itu ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada harapan itu dari pasti diterima belum pasti, tapi setidaknya ada harapan. Atau setidaknya menggugurkan kewajiban itu jelas. Jadi sah itu menggugurkan kewajiban, sekaligus masih ada harapan diterima oleh Allah. Ibadah haji pakai uang haram sah atau tidak? Secara hukum fikih sah, tapi masalah diterima oleh Allah belum. Karena sah itu hanya dilihat dari faktor zahirnya saja. Ini ya, jadi niat kalau termasuk riya ada 4 kondisi. Sekarang begini, kalau niat ibadah ikhlas tetapi tercampuri motif duniawi, ini pembahasannya beda dengan riya. Kalau riya kan 100% haram ya, namanya riya itu dosa. Tapi ibadah tercampur dengan motivasi duniawi itu beda perkara. Penjelasannya begini, orang ibadah dengan tercampuri tujuan duniawi ada 2 keadaan. Keadaan pertama,
dia ibadah tujuannya murni pengen mendapatkan dunia. Jadi tidak ada sedikit pun yang pengen ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah seperti ini batil. Ibadahnya apa? Batil. Karena 100% pengen dunia. Karena dengan pengajian itu, kalau pengen dapat sesuatu disolawatin saja. Jadi barang yang dipegang dibacakan apa? Sholawat, biar nanti bisa kebeli barang itu. Sehingga ajaran ini dipraktekkan oleh salah seorang YouTuber di Indonesia. Ini saya lihat videonya. Ketika dia lihat pesawat, dia langsung mendekat ke pesawat, pesawatnya dipegang, langsung sholawat. Biar apa? Dia bisa beli pesawat. Sampai seperti itu. Kalau motivasinya murni pengen pesawat, ibadahnya batil. Ini keadaan yang pertama. Sekarang keadaan yang kedua, ada orang ibadah pengen mendapatkan dunia juga, tetapi janji dunia itu memang ada dalilnya. Atau contoh, ada orang pengen infak biar diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalilnya atau tidak? Ada, dan banyak. Salah satunya Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa tanzilani ma'akan." Tidaklah satu hari di pagi hari dua malaikat akan turun mendekati seorang hamba. Kemudian dua malaikat tadi berdoa. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti rezeki orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang pikir. Jadi setiap pasti malaikat berdoa seperti itu. Dan doanya malaikat mustajab. Saya baca beberapa salah hadis ini, saya belum menemukan. Berarti kalau kita sedekah harus di pagi hari. Saya belum menemukan salah itu. Sehingga kesimpulan yang saya dapatkan dari beberapa sumber, sedekahnya, infaknya silakan bisa pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kita sedekah, yang penting pas pagi hari malaikat mendoakan kita. Nah, terus bagaimana kalau kita infak terselit ingin mendapat dunia, biar rezeki kita bertambah? Toh ada dalilnya. Walaupun rezeki diganti Allah itu bukan berarti harus berupa harta. Rezeki kan banyak, bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, bisa berupa ketenangan, berupa keluarga yang bahagia, bisa lagi yang paling puncak rezeki berupa taufik agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas rezeki itu dibayar oleh Allah di dunia, bukan di akhirat. Nanti akhirat itu lain nanti, bukan nanti jannah, pahala. Di dunia saja nanti diganti. Jangankan kok infak, kita sholat saja. Sholat itu memperlancar rezeki. Saya pertama kali lihat tulisan singkat itu Imam At-Tabari itu dalam tafsirnya beliau mengatakan as-sholatu sababun lirizki. Sholat itu penyebab datangnya rezeki. Saya kan belum tahu ya ini tafsir dari mana tentang tulisan singkat itu. Akhirnya saya menemukan di tafsir Al-Quran Al-Azim Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat wa amur ahlaka bis sholat wastabir alaiha,
dan perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak minta kepadamu rezeki, tapi justru kamilah yang kasih rezeki. Ternyata tafsir Ibnu Katsir dengan atau dari seragam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahasanya begini dalam tafsirnya itu. Kalau Allah mengatakan sholat dengan rezeki langsung, maka kata beliau, idza aqamtas sholata ataka rizqa min haitsu la yahtasib. Jika kalian betul-betul menegakkan sholat, maka Allah datangkan kepada kalian rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti sholat itu datangkan rezeki. Ya. Tergantung kualitas sholat kita. Karena as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seberapa kuat sholat kita bisa mencegah keji dan munkar berbanding lurus dengan seberapa tinggi kualitas sholat kita. Sehingga sholat terselip pengen dapat rezeki itu ada dalilnya. Hanya saja begini, untuk kondisi kedua ini, walaupun ada dalil janji berupa dunia, ada dua cara kita berniat. Cara pertama, niat kita murni ikhlas lillahi ta'ala. Adapun motivasi dunia, jadikan saja itu sebagai trigger saja, jadi penyemangat saja, jangan dimasukkan ke niat. Ya, jadi itu hanya penyemangat saja lah. Toh tidak kita masukkan niat, Allah juga kasih kok. Justru kalau niat kita murni ikhlas lillahi ta'ala, tidak memasukkan motif dunia untuk niat dalam niat, itu meningkatkan kualitas ibadah kita, kan begitu. Makanya Allah ketika berfirman, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah lillahi atau fi sabilillahi, barang siapa hijrah di jalan Allah, Allah akan beri kepadanya muraghaman katsiran wa sa'ah, kemenangan yang banyak dan rezeki yang luas. Itu Allah dahulukan wa may yuhajir fi sabilillah. Yang penting hijrahmu fi sabilillah. Perkara motivasi dunia ditaruh Allah di belakang. Itu artinya bahwa yang terpenting ikhlas atau niat di awal ibadah kita buat ikhlas. Sebisa mungkin bersih dari motivasi dunia, walaupun itu ada dalilnya. Itu cara pertama. Tapi kalau kita tidak bisa cara pertama, bisanya cara kedua. Bisanya saya ikhlas lah, tetapi kok tetap niat saya betul-betul pengen dapat rezeki. Kok itu ada dalilnya. Maka kalaupun harus seperti itu, yang terpenting niat ikhlasnya harus dominan, lebih dominan dari niat pengen mendapat janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asas niatnya itu mendapat ganjaran, harus dominan. Kalau separuh-separuh bagaimana? Ikhlasnya separuh, pengen dapat janji dari Allah dan Allah separuh, tidak boleh, harus dominan. Ini cara yang kedua. Tetapi kan tetap kita usahakan pakai cara pertama. Motivasi dunia itu nanti belakangan, hanya sebagai satu alat penggerak saja. Adapun ketika niat ibadahnya kita ikhlas lillahi ta'ala. Ini tugas yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tugas yang kedua, wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat. Perintahnya adalah wa yuqimus sholata, menegakkan. Itu artinya harus memenuhi syaratnya, rukunnya, sunahnya, wajibnya, dan sebagainya. Maka tidak semua orang yang sholat dikatakan menegakkan sholat. Bahkan dikatakan orang yang celaka, bahwa
dari sisi waktu, karena inna sholata karena alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Jadi para ulama menjelaskan begini soal waktu itu misalnya. Untuk waktu sholat asar, isya, dan subuh itu waktu itu terbagi jadi dua. Ada waktu ikhtiyari, ada waktu dzaruri. Waktu ikhtiyari itu waktu pilihan, sehingga kalau kita sholat di rentang waktu ikhtiyari itu masih boleh dan tidak berdosa. Tapi kalau sudah masuk waktu dzaruri, kalau di mazhab Syafi'iyah namanya waktu jawas, maka kalau kita melakukan di waktu itu padahal kondisi kita tidak darurat, maka kita berdosa walaupun sholat kita sah. Kita contohkan sholat isya. Sholat isya itu kan dimulai sejak mega merah di langit barat itu kan hilang. Mega merah itu kalau masih ada berarti masih maghrib. Begitu hilang sudah masuk isya. Kapan berakhirnya waktu sholat isya? Kalau pakai hadis riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, fa'idha sholaitumul isya'a fa'innahu waqtun ila nisfil lail. Kata Rasulullah, dan jika kamu sholat isya, maka batas waktu isya adalah setengah malam. Kalau riwayat Abdullah bin Abbas, dua-duanya dari Rasulullah ya, batas isya sepertiga malam pertama. Imam Syafi'i memakai pendapat dari riwayat Abdullah bin Abbas. Kita punya surah setengah malam, berarti waktu ikhtiyari isya sudah berakhir setengah malam pertama. Cara menghitung malam itu dari maghrib sampai isya. Sekarang maghrib kan jam 6 kurang 2 menit ya kurang lebih. Sampai subuh berapa jam? Katakanlah 11 jam. Oke. Katakanlah 11, mungkin tidak ada ya. 11 itu bagi 2, berarti 5 setengah jam. Berarti setengah malam itu berarti jam 6 tambah saja 5 setengah jam. Jam itu setengah 12. Kalau azan maghribnya jam setengah 6, berarti setengah malamnya jam 11 maksimal. Maka jam 11 atau 11.30 sudah harus sholat isya. Dan tengah malam sampai ada subuh itu hanya waktu sholat isya dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat tidak boleh. Kondisi tidak darurat kok sholatnya separuh malam terakhir berdosa, walaupun sholatnya sah. Sholat subuh itu dari fajar shodiq sampai kapan waktu istiari? Sampai isfar. Isfar itu kalau dengan habis subuhan mungkin bikinnya agak lama, kita katakan 40 menit, 45 menit, itu keluar masjid kan sudah terang. Jika di jalan sudah jelas ini siapa itu sudah jelas. Tapi matahari belum terbit. Itu waktu istiari berakhir sampai waktu isfar. Adapun isfar sampai terbitnya matahari itu namanya waktu dzaruri, hanya boleh untuk orang dalam kondisi darurat. Maka kalau kebiasaan setiap pagi subuh kok sudah padam walaupun belum terbit matahari, ya berdosa. Mungkin penjelasan itu untuk jenengan tidak ada masalah, kok yang subuh mesti subuhan itu ya. Tapi jenengan kalau juga
lipat dari benda. Jadi tongkatnya 1 meter. Kalau bayang-bayang sudah 2 meter, berakhirlah waktu asar istiari. Padahal itu masih surut, belum tenggelam matahari. Maka kalau ada orang sholat asar, bayang-bayang sudah 2 kali benda sampai menjelang azan maghrib, dia berdosa karena dia tidak kondisi darurat. Warnanya susah Pak. Untuk mempermudah, kita bisa lihat matahari. Kalau matahari itu warnanya masih putih, itu masih waktu istiari. Tapi kalau matahari sudah menguning, suruh kan kuning ya matahari. Setengah jam sebelum maghrib itu sudah kuning sekali. Maka itu sudah waktu zuhur. Maka kalau ada orang asal kok matahari sudah kuning, sementara tidak dalam kondisi darurat, maka dia berdosa. Bahkan Rasul mengatakan model sholat seperti ini dengan sholatnya orang munafik. Kata beliau, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik. Dia mengkubus samsa, dia memperhatikan matahari. Ini sore hari Pak. Kalau sekarang tidak memperhatikan matahari, lihat jam, baru jam 3:30, baru jam 4. Hatta idza kanat as-samsu baina qamai syaitan. Sampai nanti ketika matahari sudah meninggi di antara 2 tanduk setan, sudah menguning, fana qara arba'an. Maka orang ini dan mematuk 4 kali. 4 kali itu maksudnya 4 rakaat. Mematuk itu karena saking cepatnya seperti ayam yang mematuk. La yadhkuru fiha illa qalila. Dia tidak berzikir ketika sholat asar tadi kecuali dengan zikir yang hanya sedikit. Mau sholat aja cepat pasti zikirnya juga sedikit. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, sholatnya orang munafik. Padahal apa? Ini belum tenggelam, matahari masih surut ini. Nah, ini sebagai satu contoh. Wa yuqimus sholat, perhatian waktu, perhatian rumah minahnya. Ya kalau paling aman dan paling mengikuti sunnah Rasulullah, ya kita menghadiri sholat jamaah di masjid. Para sahabat Rasulullah dulu yang namanya sholat wajib, ya, itu mereka pasti datang ke masjid. Ya. Ini berkaitan dengan wayuqimus sholat. Kemudian yang terakhir wayu'tuz zakata. Jadi inilah 3 kewajiban yang utama. Sampai Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Sampai mereka mau bersahadat, ya, dengan 2 kalimat syahadat. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yuquz zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amanahum. Apabila mereka sudah mau mengerjakan 3-tiganya ini, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amanahum, maka sudah amanlah, terjagalah darah dan harta mereka. Berarti orang itu kalau belum mau syahadat plus sholat plus zakat, itu masih jadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nanti diperangi Pak, dibunuh dia, betul. Dan dulu pernah kejadian, ya. Ada satu kampung namanya Bani Hanifah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Satu kampung itu sepakat tidak mau membayar zakat, maka oleh Abu Bakar diperangi. Sampai tercatat dalam sejarah, satu-satunya perang
Tiga ini ancamannya berat, karena tiga ini kalau sampai tidak dikerjakan masyarakat, nanti dampaknya sangat rusak sekali. Orang tidak mau sadar, orang tidak mau sholat, orang tidak mau zakat, itu nanti dampaknya sangat merusak. Makanya orang meninggalkan sholat, tiga mazhab berpendapat, tentunya ada dalilnya, hukumannya adalah hukum mati. Hukumannya hukuman mati. Jadi begini, kembali ke sholat tadi ya. Apakah orang muslim yang, maksud saya KTP-nya Islam, tidak sholat sama sekali, apakah mereka kafir? Jadi yang kita bahas tidak sholat sama sekali ya. Kalau sholatnya bolong-bolong masih muslim. Dia itu tidak sholat sama sekali. Jawabannya adalah, pertama, kalau dia tidak sholat itu karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Karena dari dia tidak mengimani kewajiban sholat dalam Quran dan hadis. Apa ada orang Islam model seperti itu? Ada, banyak. Ya, saya itu Islam, tapi saya tidak meyakini sholat itu wajib. Dengan kalau lihat ceramahnya Sujiwo itu ketika membahas sholat, dia tidak yakin kalau sholat wajib, dan dia terus terang dia tidak sholat. Ya. Jadi model seperti itu banyak. Yang kedua, dia tidak sholat sama sekali karena malas, karena malas, tapi masih mengakui kewajiban sholat. Pertama, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dia kafir. Kenapa? Berdasarkan satu hadis yang antaranya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Maka ancaman kafir untuk yang meninggalkan sholat dipahami Imam Ahmad makna zahir. Rasul bilang kafir berarti dia kafir. Itu kata Imam Ahmad. Maka kemudian hukumannya adalah hukuman mati. Dia diajukan ke pengadilan, diminta tobat. Kalau tetap tidak mau tobat, dihukum mati. Pendapat kedua, Imam Syafi'i dan Imam Malik, keduanya mengatakan sepanjang dia masih mengakui sholat itu wajib berarti dia muslim. Karena dia tidak mau sholat karena alasan yang lain. Masih muslim, tapi untuk urusan sanksi dunia sama, dihukum mati. Dihukum mati. Bedanya kalau Imam Ahmad tadi setelah dieksekusi mati tidak boleh dirawat jenazahnya sesuai cara Islam, dia kafir. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia dibunuh, tapi nanti dirawat jenazahnya sesuai cara Islami dan hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Itu saja bedanya. Lalu pernah baca di buku fikihnya Syafi'iyah, entah itu di Makhlukiyah Baktakin atau mana. Ternyata di situ ada penjelasan juga. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat maka dihukum mati. Jadi di pondok NU itu kalau nggak sholat mereka dijelaskan seperti itu. Karena mazhab Syafi'iyah sangat tegas, orang yang meninggalkan sholat dihukum mati. Ya, tapi kalau saya nggak bisa diterapkan karena itu harus negara. Terakhir, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan selama dia masih mengakui kewajiban sholat, dia masih muslim. Hanya untuk sanksi dunia beliau lebih ringan, tidak sampai di eksekusi mati, tetapi
sholat sama sekali karena malas. Kan agar aku tidak kan begitu ya, tidak sholat sama sekali, dia nggak baca malas sudah salah. Dia masih meyakini sholat itu wajib. Terus disolatkan atau tidak? Jadi kan menyolatkan atau tidak? Nah sekarang kita ikut pendapat mana dulu? Kalau ikut pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik ya disolatkan. Tapi kalau ikut pendapat Imam Ahmad ya berarti tidak boleh menyolatkan. Tetapi Syekh Shalih Fauzan memberikan satu fatwa ketika beliau ditanya, bagaimana kalau saya pilih tidak menyolatkan saya ikut pendapatnya Imam Ahmad bahwa dia kafir. Maka kata beliau, silakan kamu tidak menyolatkan tapi jangan ngajak-ngajak yang lain. Karena beliau seperti itu. Dan kamu nggak usah menyolatkan tidak apa-apa, tapi nggak usah ngajak yang lain. Selain demi kemaslahatan juga karena memang terjadi perbedaan pendapat apakah dia kafir atau tidak. Tapi yang jelas itu dosa besar, betul-betul dosa besar. Bahkan nanti terancam neraka sakor itu, ya, neraka sakor untuk orang lain meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Ya. Untuk masalah zakat tidak kita bahas dulu karena waktu sudah habis. Ya. Yang jelas inilah 3 kewajiban utama yang ditetapkan Allah dalam ayat ini: mengikhlaskan ibadah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan. Coba. Oke, terima kasih. Masalah keikhlasan, kita ibadah setiap hari karena kalah. Kita dipergunakan di masjid, baik itu ulun, imam ataupun kadang-kadang khotbah, untuk menjaga keikhlasan, tidak tercampur yang itu rasanya itu kok yo dan untuk pengen dihargai nopo pengen yo itu kok berat. Kadang-kadang mendengarkan pengajian pun pengajiannya itu lantur kalau digintil rasa ikhlasnya itu kok kurang lah, katakanlah seperti itu. Bagaimana untuk trik ataupun resep untuk menjaga betul-betul itu ikhlas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang kita imam saja akan rumah ke imamnya orang lain yang bacaannya mungkin bukan bagi kita, bagi saya kok berarti oh yo bacaannya kok keliru, kok punya rasa seperti iri atau kurang ikhlas, maka minta konsep seperti apa supaya kita bisa ikhlas betul itu. Terima kasih. Oke, memang ada salah seorang ulama salaf mengatakan amal yang terberat dalam Islam itu ikhlas. Kenapa? Karena kalau kita sudah ikhlas, kita tidak akan dapat bagian apapun dari dunia ini. Karena tujuan kita hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengendalikan ikhlas itu seumur hidup. Artinya tadi saya sampaikan ikhlas itu sebetulnya ya nasihat pertama yaitu pribadi kami. Karena itu mengendalikan ikhlas itu pengendalian seumur hidup. Ya. Karena kondisi hati manusia itu berubah. Mungkin di awalnya sudah bisa nampak keikhlasannya di tengah termasuk penyakit riak dan sebagainya. Maka ada satu ungkapan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di mana beliau memberikan satu indikasi. Kalau manusia itu belum terbebas dari 3 penyakit ini, maka dia masih berat untuk ikhlas lillah. Maka kalau seorang muslim pengen ikhlas dalam seluruh ibadahnya, dia harus terbebas dari 3 penyakit ini. Penyakit pertama adalah masih pengen dipuji orang lain. Maka selama masih ada keinginan dipuji orang lain, yang memang berat ikhlas, itu harus kita obati. Padahal namanya fitrah manusia itu suka namanya dipuji, suka viral, suka populer dan sebagainya.
Yang kedua, penyakit kedua adalah penyakit masih benci kalau dicela orang lain, masih gagas komentar orang lain. Kadang-kala ada tipe orang itu memang nggak suka dipuji, kalau dipuji malah risih, tapi dia masih punya penyakit tidak tahan dikomentari orang. Atau contoh begini, ada cara penggalangan dana di depan umum seperti ini gitu ya. Sebetulnya kita sudah menata hati mengikhlaskan diri kita mau infak 10.000 rupiah. Ini ikhlas kita. Ternyata teman-teman yang lain infaknya 50.000 semuanya. Maka orang ini berpikir, saya nanti naik infak, saya naikkan 50.000 biar sama yang lain, saya itu tidak akan dipuji orang lain, toh yang lain sudah infak 50.000 semuanya. Tetapi kalau saya infak masih 10.000, nanti saya dikomentari orang, mosok yang lain 50.000 kabarnya 10.000. Akhirnya dia infak 50.000 bukan karena pengen dipuji orang, tapi tidak tahan atau sama aja kalau dapat solaan dari orang lain. Ini jenis penyakit yang kedua. Kemudian jenis penyakit yang ketiga, masih mengharapkan sesuatu balasan duniawi dari orang lain. Masih mengharapkan apa? Balasan duniawi dari orang lain, apapun bentuknya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, langkah awal agar lebih mudah ikhlas, kita bersihkan diri kita dari tiga penyakit ini. Ini apa? Satu teori sederhana, ya, walaupun dalam prakteknya juga berat. Ya. Makanya ada satu kisah salah seorang ulama salaf dulu, beliau diambil temannya untuk takziah. Sebenarnya tinggal ikut saja, ya. Gambarannya tinggal bonceng saja. Tapi beliau bilang sama temannya, sebentar, saya tak diam dulu, tolong kasih waktu beberapa saat. Apa yang beliau lakukan? Beliau menata hatinya terlebih dahulu. Baru begitu biasa niatkan ikhlas lillahi ta'ala, baru kemudian apa? Beliau bilang sama temannya, dah, baru sekarang saya sudah siap untuk berangkat apa? Takziah. Sampai seperti itu. Ya. Tapi kemudian jangan sampai terjangkiti penyakit was-was. Penyakit was-was itu begini, saya mau sholat duha, tapi jangan-jangan saya tidak ikhlas, itu ada orang yang dia saya, akhirnya tidak jadi sholat duha. Besoknya mau infak, nanti saya kalau infak tidak ikhlas, akhirnya tidak jadi infak. Ini keliru. Kenapa? Nah, kalau setiap mau amal gara-gara tidak bisa ikhlas, tidak jadi beramal, nah terus yang mau diikhlaskan apa? Amalnya saja tidak ada. Padahal ikhlas itu adalah sifat dari amal. Maka solusinya adalah seperti tadi. Salah seorang ulama yang saya ceritakan tadi, tata niat dulu, baru setelah itu tetap beramal. Tidak kemudian terkena was-was, sedikit-sedikit khawatir yang malah tidak jadi apa? Tidak jadi beramal. Ini sedikit nasihat dari beberapa ulama zaman dahulu. Dan juga untuk pengamanan amal kita, para ulama juga menyarankan hendaknya ada bagian amal soleh yang kita rahasiakan. Tidak harus semuanya. Infak juga tidak harus semuanya dirahasiakan. Sebagian ditamakan, sebagian dirahasiakan, tidak ada masalah. Ali bin Abi Thalib itu infak dibagi, sebagian malam, sebagian siang, sebagian ditampakkan, sebagian dirahasiakan. Tetapi jangan semuanya ditampakkan amal soleh itu. Mungkin ada sebagian infak kita, sebagian tilawah Quran kita, sebagian zikir kita, tetapi harus ada bagian yang kita rahasiakan. Karena kalau dirahasiakan semua juga tidak mungkin.